Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lofi Amalia Rasyada, perwakilan dari SMA Negeri 1 Mbayat. Mohon meminta waktu kepada Bapak untuk bertanya-tanya tentang usaha budidaya maggot. Pertama-tama, dengan Bapak siapa? Wawan. Sejak kapan usaha budidaya maggot ini dimulai? Maggot ini saya mulai saat COVID, jadi awal 2021 saya mulai usaha maggot ini. Kenapa memilih usaha budidaya maggot? Maggot itu tujuannya untuk mengurangi sampah, jadi dia pengurai sampah. Di samping itu budidaya maggot juga sekarang menjadi menarik karena salah satu pakan pengganti protein untuk ayam maupun untuk hewan piaraan yang lain seperti ikan, burung, dan lain-lainnya. Bagaimana cara budidaya maggot? Maggot itu dibudidayakan dari siklus, jadi dari telur menetas, kemudian jadi maggot dewasa. Maggot dewasa ini yang dijual belikan. Kalau diteruskan, maggot dewasa ini nanti dia akan berubah jadi prepupa, jadi dia berubah warna jadi hitam, kemudian jadi pupa, baru jadi BSF, Black Soldier Fly, yang terbang. Nah, kalau sudah terbang dia akan menghasilkan telur lagi, jadi siklus lagi, siklusnya gitu terus, muter terus. Lalu apa alat-alat yang dibutuhkan untuk budidaya maggot ini? Alat yang dibutuhkan tempat hidupnya maggot yang namanya biopon. Kemudian kalau untuk penetasannya cuma ditaruh di nampan yang kotak, itu untuk penetasan. Kemudian kalau untuk BSF-nya itu kandang lalat yang dari bahannya dari kawat anti nyamuk supaya dia nggak terbang. Kemudian dia dipiara di situ sampai menghasilkan telur. Modal awal untuk budidaya maggot itu berapa? Kalau modal awal untuk investasi kurang lebih 500 sampai 1 juta tergantung luas lokasi. Kemudian kalau untuk operasionalnya dia cuma memakan sampah, jadi sampah itu nggak beli dong. Jadi untuk operasionalnya minim, kecil. Untuk balik modalnya kira-kira butuh waktu berapa lama? Balik modal kalau kisaran 1 juta ya, itu satu kali periode sudah balik modal. Karena 1 juta itu paling enggak sudah dapat 15 sampai 20 biopon. Satu biopon itu bisa menghasilkan 15 sampai 20 kilo maggot. Taruhlah 15 kilo, per kilonya 7.500. Berarti kan kalau satu biopon itu dia menghasilkan kurang lebih 100.000. Kalau 20 biopon sudah menghasilkan 2 juta, modalnya 1 juta. Kali siklus balik modal. Faktor apa saja yang menyebabkan resiko budidaya maggot? Maggot itu praktis hampir tidak ada predator, jadi dia rawan pada saat telur, karena telur itu semut, cicak, kemudian hewan-hewan kecil itu dia bisa makan telur. Tapi kalau sudah menetas itu hampir tidak ada predator yang bisa ganggu maggot, karena maggot sifatnya koloni. Jadi kalau ada predator yang dekat dia akan dikeroyok sama maggotnya. Lalu, berapa lama waktu untuk budidaya maggot tersebut? Kalau budidaya maggot dari telur sampai dengan bisa dijual, namanya fresh maggot, itu kurang lebih 18 sampai 20 hari sudah panen. Tapi kalau untuk siklus dari terbang sampai terbang lagi kurang lebih 42 sampai 43 hari. Jika mengalami kegagalan dalam budidaya ini, bagaimana cara mengatasinya? Kegagalan maggot itu biasanya dari kita sendiri, jadi dari pembudidayanya. Kadang kurang perhatian ke maggotnya. Jadi maggot sudah waktunya dikasih makan, dia terlambat ngasih makan. Itu kering. Jadi maggotnya dia akan cepat berubah warna jadi ke prepupa. Jadi faktor dari eksternal. Kalau dari internalnya maggot itu didiamkan aja dia sudah jadi maggot sendiri di alam, seperti itu. Baik, terima kasih. Saya kira itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Bapak atas waktunya.
aku mau buat peternakan yang belum pernah dilakukan. Jadi peternakan zero waste. Nah, tidak ada residu, tidak ada sesuatu yang dibuang. Peternakan puyuh, sistemnya recycle. Jadi puyuh dipiara kan menghasilkan kotoran. Selama ini kotoran puyuh kan angel sing buang. Diguang nang sekitar mesti dikomplain karo tangga-tanggane karena bau. Itu tak manfaatake dienggo pakan maggot. Magotnya tak giling jadi pelet puyuh, pakakne ke puyuh. Muter Nah, ya. recycle kan? Plus, nah, itu zero waste. Tidak ada buangannya ya. Itu lebih hemat karena biaya operasionalnya hanya 30%. Jadi gambaran ini nih. Nek normal pakan itu di harga 385.000 per sak. Satu sak menghasilkan 500.000 telur. Berarti labanya hanya sekitar 115.000 per sak. Per sak itu 5 hari nek puyuh 500 ekor. Tapi nek dengan sistem recycle biaya yang 385 turun yang angka 150.000. Hasilnya sama 500.000. Nah itu lagi wingi lagi pemikiran lagi tak coba-coba sidik bisa saya buktikan UGM kan keren ini hasil penelitian UGM. Wah uang lagi tertarik kan.